Yo, selamat datang di channel baru. Belum kita mulai, alangkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara mensubscribe channel ini agar saya lebih semangat dan tidak putus asa membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita Like Novel Tinted Setelah Slam Dataken volume 11 part 39. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah Sion dan Rangga terlempar akibat serangan Rajul, Sion berdiri lalu melangkah maju. Sion meminta Rangga untuk beristirahat, lalu pulihkan energimu. Namun Rangga menolak. Bagaimana bisa aku membiarkanmu bertarung sendirian? Rangga itu sangat kuat. Sion berkata, jangan khawatir tentang diriku. Aku sudah memahaminya. Jadi kau kumpulkan energimu, lalu sampai aku memberi apa-apa kepadamu. Sion mengangkat odatinya ke arah Rajul. Sambil berteriak, Sion mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Dengan cepat, Sion menepaskan pedangnya ke arah Rajul. Dentuman pedang terdengar, namun sangat mengejutkan. Rajul sama sekali tidak bergerak. Hanya dengan tangan kirinya, Rajul sanggup menahan serangan Dewa Iblis Sion. Kerangka yang lebih kuat dari baja tanpa perisai pun tangan Rajul sangat kuat. Terlebih lagi, kerangka Rajul bisa menahan semua serangan sihir. Kerangka Rajul terlihat seperti ada kekuatan khusus yang membuat serangan apapun tidak berguna. Serangan Sion terblokir. Saat itu juga Rajul mengantarkan pukulan yang mengenai batu hingga hancur berkeping-keping karena Sion berhasil menghindarinya. Jika itu Sion dulu, mungkin yang ada di pikirannya hanyalah bertahan atau mati. Namun Sion saat ini berbeda. Sion ingin tetap hidup karena tanggung jawab sebagai pemimpin Yomigaeri. Bagi Sion, bagaimana dengan Yomigaeri jika aku mati di sini? Sion banyak belajar tentang kelangsungan hidup. Bagi Sion, daripada mendapat kemenangan dengan cara sembarangan, lebih baik mengulur waktu dan bertahan. Karena saat ini, Sion yakin pasti ada yang membantu dalam bertarung. Itulah alasan kenapa Sion menyuruh Rangga untuk beristirahat. Sion juga punya tujuan lain. Jika Sion menang di sini, Rimuru sama pasti akan memujiku. Dan itulah yang ada di pikiran Sion saat ini. Bertarung dengan Rajul itu semakin mengasah kemampuan berpedang Sion. Pendekar pedang autodidak kekerasan ditambah teknik. Sion menepaskan pedangnya yang disertai gelombang kejut. Namun itu hanyalah umpan. Serangan yang sebenarnya dengan kecepatan tinggi, Sion melesat melancarkan serangan dengan hantaman pedangnya. Namun hal itu terjadi lagi dan lagi. Rajul berhasil menahan serangan Sion. Namun serangan itu berbeda dengan serangan sebelumnya. Kali ini tangan Rajul yang menahan serangan Sion gemetar dan mati rasa. Sion harus berpikir keras karena skill chip dan hasil mutlak masih belum cukup untuk menghancurkan kerangka Rajul. Namun Sion masih belum mau kalah. Sion masih terus melancarkan serangan terus-menerus, walaupun hasilnya sama. Bagi Rajul, serangan seperti itu hanyalah permainan anak kecil. Tekad kuat untuk mendapatkan pujian dari tuannya, Sion terus mencoba berbagai macam skill. Kali ini, Sion menggunakan skill Orge Berserker untuk melampaui batas kemampuannya. Namun hasilnya sama saja. Jong harap coba kembali. Pada detik berikutnya, energi Rajul meningkat pesat. Rajul melancarkan serangan balik, menghujani Sion dengan rentetan pukulan. Rajul terkesan dengan Sion dan mengakuinya bahwa Sion sangat kuat, tapi kau tak akan pernah bisa menghancurkan kerangkaku. Sion berkata dengan santai, sungguh menyedihkan. Kau meremehkanku, jangan bercanda. Apa kau pikir aku menyerang tanpa pikir panjang? Aku akan mencoba terus berada di tempat tertinggi. Jika tidak, aku akan dipandang rendah oleh sekretaris kedua, Diablo. Dan kau tidak akan pernah mengerti bahwa aku sebentar lagi akan melampauimu. Dan benar, secara tiba-tiba Yoki Sion meningkat secara
eksponensial. Sion mengayunkan pedangnya dengan kekuatan yang dia miliki. Pedang Sion menghantam Rajul, namun Sion malah terpental. Sion belum menyerah dan mencoba bangkit lagi dengan tubuh yang bergemetar untuk melawan Rajul. Sion teringat dengan kata-kata tuannya, tidak perlu iri atau iri kepada orang lain. Dengan kata-kata itu, Sion menyadari bahwa Sion lebih rendah dari Diablo dalam hal apapun. Karena itu, Sion terus mencoba yang terbaik. Jika tidak, Sion takut tuannya Rimuru meninggalkannya. Rasa tidak nyaman emosi lenyap seketika dari dalam hatinya. Tidak perlu iri kepada orang lain dan hanya harus berusaha melampaui mereka. Sion fokus membuang jauh-jauh pikiran tentang Diablo sebagai saingannya. Perubahan hati Sion membantunya bangkit kembali. Sebagai hasil suara dunia terdengar. Skill Ogre Berserker dari individu Sion berevolusi menjadi skill unik Battle God. Sion tersenyum walaupun tujuannya untuk membuat skillnya berevolusi. Dengan senyum jahat, Sion memberitahu satu hal kepada Rajul. Dewi Kemenangan menyukai wanita gigi seperti diriku. Tanpa ragu, Sion menggunakan skill barunya Battle God. Tubuh Sion menjerit kesakitan saat mendorong tubuhnya melampaui batas kemampuannya. Jadi skill Battle God hanya meningkatkan kekuatan stamina dan jiwa. Cara penggunaannya mirip seperti skill Magic Flame Transformation milik Benimaru yang memberinya bentuk-bentuk spiritual. Skill Battle God bukanlah skill kuat dan sangat berbahaya bagi penggunanya dalam pertempuran jangka panjang. Karena skill ini terlalu banyak mengkonsumsi energi sihir dengan cepat. Serangan selanjutnya adalah serangan penentuan kemenangan. Rajul terkejut dengan perkembangan Shoki Sion yang meningkat secara drastis. Dengan tiba-tiba, di bawah efek Battle God, Sion merasakan tubuhnya diperkuat mempertajam indranya. Setelah itu, Sion memberi kode pada Rangga. Sudah waktunya kita bersinar. Sion mengangkat pedangnya ke arah langit dengan kedua tangannya. Di saat pedang Sion bersatu dengan Black Lightning Rangga, saat itulah pedang Sion patah menjadi dua. Tubuh Rajul pun juga ikut patah-patah menjadi dua bagian. Petir dahsyat merobek tubuhnya, menghanguskan tubuhnya bagian dalam. Saat itulah Rajul sadar bahwa dirinya akan mati. Lalu Rajul menoleh ke arah Gembel yang sedang bertarung melawan Ruminas. Saat tubuh Rajul menghilang, pemenang sudah ditentukan, pemenangnya Sion dan Rangga. Di saat melihat Rimuru memasang topeng di pajak Kronoa, Ruminas tidak yakin apakah itu akan berhasil. Tidak hanya Hinata dan Chloe, Ruminas juga menaruh harapan pada Rimuru. Sebenarnya Ruminas sudah tahu bahwa akan ada Rimuru, namun Ruminas berpura-pura tidak tahu. Sambil mengawasinya, Ruminas memutuskan menghadiri Walpurgis karena Ruminas tahu bahwa Rimuru akan hadir. Namun ada perbedaan yang Ruminas tahu dari Chloe dan Hinata di masa lalu, terutama dalam hal Rimuru menjadi Raja Iblis. Saat kata-kata Chloe menjadi kenyataan, tidak ada alasan bagi Ruminas untuk ragu kepada Rimuru. Namun Ruminas saat ini benar-benar ketakutan. Ruminas takut dengan Kronoa yang mungkin tidak dihidupkan kembali dengan cara yang benar. Karena ada perbedaan dari cerita Chloe dan Hinata di masa lalu. Tapi saat ini bagi Ruminas hanya bisa percaya kepada Rimuru, kandidat terbaik untuk menangani situasi saat ini yang memanggil jiwa Kronoa. Gembel berkata, "Sepertinya kau cukup senang Ruminas sama. Apakah kau yakin Chloe akan kembali? Kronoa adalah kehendak kehancuran dan hanya wasiat Chloe yang bisa menghentikannya. Apakah kamu yakin jiwa Chloe berada di dalam diri Kronoa?" Ruminas tercengang. "Gembel, bagaimana kau bisa tahu semua ini?" Jadi di masa lalu, Gembel menguping pembicaraan Ruminas dengan Chloe. Ruminas berkata, "Seperti yang kamu pikirkan, ini adalah cara yang tepat untuk menghancurkan dunia. Karena itu, serahkan saja kepada orang yang lebih kuat darimu." Gembel tertawa, matanya gelap. "Ruminas sama, jangan kau berpikir semua ini akan tercapai dengan mudah. Dunia ini menginjak-injakku, bahkan mimpiku. Temanku baru saja mati. Sepertinya Pawan Rimuru sudah mengalahkan temanku. Dunia seperti ini seharusnya menghilang saja."
Ruminas berkata, "Berhentilah berkata, kau bisa putus asa semaumu, tapi lakukan sendiri." Sambil mengangkat pedangnya, Nekros, Gembel juga memanggil pedangnya. Pedang Ruminas dan Gembel berada di tingkat mitos. Kemudian energi racun dengan tiba-tiba meresap ke dalam jiwa Gembel. Kekuatan Maria dan Racul telah bersatu kembali. Suara dunia terdengar. Unik skill pantang menyerah berevolusi menjadi ultimate skill Raja Harapan Sariel. Dengan demikian, Gembel mendapatkan kekuatan puncak tertingginya. Ultimate skill Gembel dan Ruminas memiliki otoritas sama yang menyangkut hidup dan mati. Dengan kilatan merah yang terpancar dari tubuhnya, Ruminas menyerang dengan pedangnya yang dilapisi api biru. Namun Gembel berhasil memblokirnya. Di sisi lain diperlihatkan Rimuru yang tenggelam di dunia spiritual. Rimuru pikir ini hanyalah hayalan, dunia yang sedikit gelap dan kosong. Rimuru melihat sebekas cahaya. Seorang berjalan menuju ke arahnya. Sisu menyapa. Lama tak bertemu Slemsan. Rimuru sedikit panik dan malu, walaupun hanya bernostalgia. Sisu yang Rimuru lihat saat ini, Sisu tidak memakai topeng, dan bekas luka terbakar di wajahnya juga menghilang. Rimuru bergumam, "Sisu-san benar-benar sangat cantik. Ditemani Sisu-san membuatku percaya diri, bahkan langkahku semakin cepat." Di hadapan Rimuru dan Sisu ada seorang wanita. Dia Kronoa, matanya dibanjiri dengan kebencian yang ingin menghancurkan dunia. Rimuru ingin bertanya kepada Kronoa, namun tetapi sesuatu yang tidak diinginkan telah terjadi. Kronoa bertanya, "Kamu adalah Rimuru, apakah kamu Rimuru?" Sisu berkata, "Benar, dia Rimuru-san, dia ada di sini." Seketika Kronoa berlari dan memeluk Rimuru. Rimuru yang dipeluk Kronoa, Rimuru berpura-pura panik, padahal nyaman. Apakah tidak apa-apa bermesraan di sini? Dalam hati Rimuru, ini luar biasa, benar-benar sangat menyenangkan. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.